Adolf Eichmann bukanlah sosok yang tampak seperti monster dalam cerita dongeng. Ia tidak berteriak kebencian, tidak memancarkan kegilaan. Ia tampak biasa, terlalu biasa. Eichmann adalah seorang pegawai, seorang birokrat dalam mesin besar bernama negara. Di bawah rezim Nazi Jermani, ia bertugas mengurus sesuatu yang terdengar teknis dan dingin. Logistik deportasi, jadwal kereta, rute perjalanan, administrasi manusia yang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak membunuh dengan tangannya sendiri. Ia mengatur agar pembunuhan berlangsung rapi. Kereta-kereta itu berangkat tepat waktu. Dokumen ditandatangani dengan tinta resmi. Semua berjalan efisien. Eichmann bangga pada keteraturannya. Baginya, itu pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, sekitar 1941 hingga 1945, hanya 4 tahun. Mesin pembunuhan ini melenyapkan sekitar 6 juta orang Yahudi. Selain itu, jutaan manusia lain ikut menjadi korban. Warga sipil Polandia, tahanan perang Soviet, orang Roma, penyandang disabilitas, oposisi politik, dan kelompok-kelompok yang dianggap tidak layak hidup. Totalnya mencapai 11 hingga 12 juta nyawa manusia. Angka itu terlalu besar untuk dirasakan sepenuhnya. Maka kita sering menyederhanakannya. Kita sebut statistik. Padahal setiap angka adalah seseorang yang pernah berharap, mencintai, dan takut. Ketika Eichmann ditangkap dan diadili di Yerusalem, ia tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia tidak juga tampak kejam. Ia hanya terus mengulang kalimat yang sama. Saya menjalankan perintah. Di ruang sidang itulah Hannah Arendt menyadari sesuatu yang mengerikan. Kejahatan terbesar abad ke-20 tidak digerakkan terutama oleh kebencian fanatik, melainkan oleh ketiadaan pikiran. Oleh manusia yang berhenti berdialog dengan nuraninya sendiri. Arendt menyebutnya the banality of evil, kejahatan yang banal. Kejahatan yang dilakukan tanpa refleksi, tanpa pertanyaan, tanpa rasa tanggung jawab personal. Kejahatan yang lahir ketika seseorang menyerahkan seluruh penilaian moralnya kepada sistem. Eichmann bukan contoh penyimpangan kemanusiaan. Ia justru contoh ekstrim dari kemanusiaan yang dikosongkan. Dan disitulah pelajaran paling menakutkan itu berada. Bahwa bencana moral terbesar dalam sejarah tidak selalu membutuhkan monster. Ia cukup membutuhkan manusia-manusia biasa yang memilih patuh daripada berpikir, nyaman daripada bertanya, selamat secara pribadi daripada bertanggung jawab secara moral. Sejarah Nazi bukan hanya kisah tentang masa lalu yang kelam. Ia adalah peringatan sunyi tentang apa yang bisa terjadi ketika berpikir dianggap berbahaya dan kepatuhan dianggap kebajikan tertinggi. Di titik itu, kejahatan tidak lagi berisik. Ia menjadi rapi, teratur, dan mematikan.